culture Minang itu sangat peka terhadap permainan bahasa. Seluruh pemikir politik Indonesia itu mayoritas dari Minang, bahwa pendiri partai-partai yang juga tajam terhadap kekuasaan kolonial ada dari Minang. Bahkan partai-partai itu yang dibubarkan oleh Bung Karno, ada Masyumi dibubarkan Bung Karno, PSI ini pimpin Sultan Syahrir, semua dari Minang tuh. Muhammad Hatta juga akhirnya berselisih dengan Bung Karno karena soal justice, soal hak asasi manusia. Muhammad Hatta matang di dalam soal melihat perkembangan demokrasi. Bung Karno dianggap melencengkan demokrasi. Minang itu politiknya betul-betul mengakar di dalam kebudayaan, karena soal berdebat itu orang Minang jago sekali. Bukan sekedar kemampuan mensublimasi politik melalui pantun atau satire, tapi kemampuan logika juga kuat sekali mereka tuh. Ada Tan Malaka yang menulis Madilog yang isinya adalah cara berdebat, cara memakai logika. Jadi jangan coba-coba mengeluarkan satu pendapat yang bisa membangkitkan seluruh kecerdasan orang Minang. Ini nggak berlebihan Anda kan, kalau kita lihat, dan kemarin saya juga ngobrol-ngobrol, ternyata bukan hanya di Indonesia, di Malaysia 75% pejuang kemerdekaan Malaysia itu orang Minang. Bahkan yang di Pertuan Agong yang pertama di sana, yaitu dari Negeri Sembilan itu juga orang Minang. Ini memang luar biasa nih mereka perannya itu. Ya, karena orang Minang dari awal kemerdekaan, bahkan sebelum merdeka, sudah malang melintang di Melayu itu sebagai influencer. Nah, orang Minang itu influencer Asia sebetulnya tuh, tapi influencer dalam akal pikiran, influencer akal sehat tuh. Itu masuk sampai ke kerajaan Melayu dan berupaya untuk memakai bahasa sebagai alat untuk memenangkan argumentasi, alat untuk memenangkan bisnis perdagangan awal tuh. Jadi keahlian orang Minang adalah di dalam berbahasa dan dalam logika. Di dalam keadaan demokrasi boleh saling bersaing bahkan di antara politisi sesama Minang. Tetapi kalau menghadapi musuh bersama, Dato itu akan ambil alih. Ya. Jadi Mama itu yang menentukan isu pada akhirnya. Saya pelajarinya begitu dulu waktu belajar political culture. Nah, budayawan di Minang menyatakan bahwa ada pepatah mereka yang mengatakan bahwa kata pertama itu adalah sebenarnya kata-kata itu. Ya, itu kan ahli bahasa kita kebanyakan orang Padang tuh dari awal. Mereka yang mahir menafsirkan bahasa adalah warga Minang.